Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Rahmayanti dari kelas C PGSD Universitas Sujana Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Safika Rehani. Saya dari kelas PGSD Reguler 2C dengan NIM H.2010759. Di sini saya dengan teman kelompok saya yaitu Tuti Rahmayanti akan menjelaskan mengenai materi sumber daya sekolah dasar. Poin pertama, potret sumber daya sekolah. Sumber daya yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan jenisnya dapat dipilah menjadi sumber sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sumber dana. Sedangkan berdasarkan asalnya yaitu sumber daya yang berasal dari SD itu sendiri dan sumber daya yang berasal dari luar SD sendiri. A. Potret sarana dan prasarana sekolah dasar. Sesuai dengan PP nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sarana yang wajib ada pada setiap satuan pendidikan termasuk SD meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Sedangkan prasarana meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang administrasi, dan ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi berkreasi, dan ruang yang lain yang diperlukan. Banyak sekolah dasar yang memiliki sarana dan prasarana belajar seadanya, bahkan ada yang sangat mengkhawatirkan, sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat karena keterbatasan sarana dan prasarana ini membuat kualitas pendidikan yang diberikan menjadi rendah. Pemanfaatan sarana dan prasarana sangat tergantung pada kemampuan dan kreativitas dari guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terdapat sarana dan prasarana yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Di samping itu, ada sarana dan prasarana yang terbatas yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Poin B. Potret sumber daya manusia di sekolah dasar. Sumber daya manusia yang ada di sekolah dasar sekurang-kurangnya meliputi guru atau tenaga pendidik, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan. Pada kenyataannya, banyak sekolah dasar yang tidak memiliki tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan. Guru atau pendidik dan kepala sekolah dapat dikatakan merupakan motor berputarnya roda pendidikan di sekolah dasar. Namun, pada kenyataannya, sebaran guru yang melimpah, terutama di kota, ada pula sekolah dasar yang mempunyai guru terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Kualifikasi dan kompetensi guru sekolah dasar sangat beragam, yang berimplikasi pada beragamnya kualitas layanan ahli yang dapat diberikan oleh guru. Kepala sekolah merupakan pimpinan satuan pendidikan yang sangat menentukan iklim kerja dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah dipersyaratkan berpengalaman sebagai guru sekolah dasar minimal selama 5 tahun dan memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan. Sejalan dengan itu, kepala sekolah harus menguasai standar kompetensi kepala sekolah. Nah, untuk meningkatkan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia sekolah dasar, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, menganalisa kebutuhan sekolah terhadap tenaga pendidik, perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan dan orientasi, pembinaan dan pelatihan, mutasi, pemberhentian, dan kompensasi. Poin C. Potret sumber dana di sekolah dasar. Sesuai dengan PP nomor 19/2005, dana atau biaya pendidikan dapat dikelompokkan menjadi biaya investasi, biaya personal, biaya operasi. Dana pendidikan di sekolah dasar dapat berasal dari berbagai sumber seperti pemerintah, masyarakat, SPP, atau dari dermawan. Ketersediaan dana pendidikan sering digunakan sebagai alasan lancar tidaknya penyelenggaraan suatu usaha, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan.
Ketersediaan dana pendidikan di sekolah dasar juga sangat bervariasi, dari yang melimpah sampai yang hanya mampu beroperasi seadanya. Banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh orang tua siswa merupakan masalah yang ditemukan dalam satu survei dan dikeluhkan oleh orang tua yang berdomisili di kota karena kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan masih rendah. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Tuti Rahmayanti mengenai sumber daya yang berasal dari sekolah dasar itu sendiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya yang berasal dari luar sekolah dasar. Yang pertama, sarana dan prasarana di luar sekolah dasar. Keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah dasar dapat diatasi dengan berbagai cara, antara lain dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah, yang dapat dijangkau oleh sekolah dasar itu sendiri. Sarana dan prasarana tersebut antara lain sumber belajar yang ada di lingkungan seperti gejala alam, sanggar seni, balai budaya, perpustakaan, lapangan olahraga, ruang pertemuan atau ruang kelas, atau tempat ibadah. Nah, agar dapat memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut, sekolah harus menjalin komunikasi profesional dengan pihak-pihak yang memiliki atau bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana tersebut. Mulai dari guru dan kepala sekolah. Nah, itulah awal dari proses pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di sekolah dasar seperti guru, kepala sekolah, dan peserta didik. Ada juga lembaga yang sangat berperan penting dalam penyelenggaraan sekolah dasar, di mana itu semua berada di luar sekolah dasar, yaitu pengawas sekolah dasar, kepala dinas pendidikan, dan Menteri Pendidikan Nasional. Yang semuanya itu merupakan pejabat pemerintah yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari masyarakat yang peduli pendidikan. Yang pertama, pengawas pendidikan. Pengawas pendidikan sekolah dasar adalah tenaga kependidikan profesional berstatus PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan pada sekolah atau satuan pendidikan. Tugas utama pengawas sekolah dasar adalah berfungsi sebagai supervisor akademik dan supervisor manajerial bagi guru dan kepala sekolah. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kualifikasi dan kompetensi pengawas satuan pendidik termasuk pengawas sekolah dasar sangat heterogen. Pembinaan yang disediakan bagi para pengawas dianggap belum memadai, sehingga para pengawas banyak yang merasa ketinggalan dari para guru yang harus disupervisinya. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan lebih berbanyak bersifat teknis administratif. Yang kedua, Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kota kabupaten, bertugas menjabarkan dan melaksanakan kebijakan nasional sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Jabaran kebijakan tersebut tercermin dalam rencana tahunan pemerintah daerah. Yang ketiga, Menteri Pendidikan Nasional, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional. Untuk menjamin mutu pendidikan nasional, pemerintah pusat menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan. Dan yang keempat, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Kedua lembaga ini dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Nah, dalam menjalankan perannya, Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Dalam menjalankan perannya, komite sekolah melakukan pengambilan keputusan dalam bidang non-akademik, seperti struktur organisasi sekolah dan biaya operasional satuan pendidikan dengan dihadiri oleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga dapat memberi pertimbangan pada tata tertib satuan pendidikan dan rencana tahunan satuan pendidikan sekolah. Yang ketiga, sumber dana. Dana penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar berasal dari pemerintah daerah, yaitu berupa DOP. Dari pemerintah pusat berupa dana BOS.
Nah, di samping itu, ada juga sumbangan orang tua siswa yang disalurkan melalui komite sekolah. Dana BOS merupakan program pemerintah yang berasal dari dana subsidi BBM yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain dalam rangka memutuskan menuntaskan wajib belajar. Nah, yang berhak menerima dana BOS adalah semua sekolah dasar, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Besar dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa per tahun ajaran di satu sekolah, dan hanya boleh digunakan untuk pembiayaan komponen-komponen yang sudah ditentukan secara ketat. Jika dana BOS dikelola dengan benar, siswa sekolah dasar semestinya bebas dari segala pungutan. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak pungutan yang dikenakan kepada siswa sekolah dasar. Pendidikan dengan sangat jelas berdampak positif terhadap kemajuan dan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan masyarakat. Nah, di luar itu, pendekatan kultural yang lebih menyentuh langsung ke masyarakat juga sangat dibutuhkan. Keberhasilan melakukan pembangunan pendidikan ditentukan oleh banyak faktor, yaitu oleh keberhasilan mengelola sumber daya manusia, uang, sarana dan prasarana, dan metodenya. Keberhasilan mengelola komponen-komponen tersebut harus pula dikaitkan dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Nah, faktor-faktor itulah yang berdampak pada keunggulan terutama pada sekolah dasar di pedesaan. Sebuah sekolah dikatakan unggul apabila dikelola secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah, tidak hanya oleh pemegang otoritas semata, akan tetapi dibangun dan diberdayakan serta mengoptimalkan seluruh sumber daya dan potensi yang ada pada sekolah bersangkutan. Nah, kunci sukses sebuah sekolah unggul yaitu sekolah yang memberikan pelayanan terbaik kepada siswanya dengan memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai minat dan bakat yang dimiliki secara seimbang, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang kesemuanya terangkum dalam kurikulum yang ditawarkan sekolah kepada siswanya. Kualitas sumber daya sekolah harus ditingkatkan terus agar tetap kompetitif. Tujuannya adalah untuk menemukan faktor-faktor apa yang penting bagi guru berusaha untuk memenuhi tuntutan-tuntutan baru. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya sekolah yaitu kebijakan pemerintah, administrasi sekolah, peralatan dan etos sekolah mengajar, kepemimpinan dan manajemen, perubahan sosial dan globalisasi.